Perlu saya sampaikan bahwasanya manusia itu kalau mendapatkan kenikmatan dari Allah itu merasa dirinya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah nikmat itu dikurangi atau dihilangkan, maka dia itu akan merasa sangat kehilangan. Tapi kenikmatan itu ketika diri berada di dalam dirinya, maka nikmat itu seakan-akan tidak dihiraukan. Sehingga dengan adanya nikmat yang tidak dihiraukan itu, banyak manusia yang lupa untuk mensyukuri nikmat itu. Padahal nikmat itu sangat dibutuhkan oleh seorang. Biasanya manusia itu kalau mendapatkan nikmat tambah, baru dia mengucapkan alhamdulillah. Saya diperkirakan sebagai contoh seorang pedagang. Biasanya sehari itu mendapat berapa itu. Tahu-tahu suatu hari dia itu mendapat keuntungan yang besar. Maka dengan keuntungan yang besar ini, hatinya tergugah untuk mengucapkan alhamdulillah. Padahal kenikmatan yang menempel pada dirinya selain keuntungan yang besar tadi itu, tidak pernah dia mengucapkan alhamdulillah. Karena itu kenikmatan yang ada pada diri kita itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituntut oleh Allah kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kalau mau nikmat itu masih menempel pada diri kita, atau menginginkan tambahan dari nikmat itu. Seorang kalau sudah kenal dengan siapa yang memberi nikmat, maka syukurnya luar biasa. Syukurnya luar biasa. Tapi kalau enggak kenal dengan siapa yang memberi nikmat, ya dianggap biasa-biasa, ya sudah biasa, saya kan sudah begini nih itu dia. Tidak ada rasa ingin mensyukuri nikmat tersebut. Padahal mensyukuri nikmat itu Allah berjanji sampai-sampai di dalam kalam ayat Al-Quran itu ada 2 taukid untuk memperkuat balasan daripada orang yang bersyukur. Jadi la in syakartum la azidannakum, ada lam ibtida, ada nun taukid. Nah, ini menunjukkan manusia itu banyak yang ingkar dengan kenikmatan Allah itu. Segala kenikmatan apa saja jarang manusia itu mengakui bahwasanya ini dari Allah. Seandainya dia itu mau mengakui seperti itu, Allah berjanji la azidannakum. Ini sudah janjinya Allah itu sudah. Jadi kalau mau kita itu menetap kenikmatan itu atau mau ditambah oleh Allah, selalu bersyukurlah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang sebenar-benarnya? Yaitu dengan menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk sesuatu yang sangat berguna bagi kita. Apabila seorang sekali makan, sekali menelan makanan, mengingat seandainya Allah tidak memberi makanan ini, tidak mungkin aku bisa makan. Saya ucapkan alhamdulillah. Minum juga begitu. Ketika minum 1 teguk saja, ingat pada Allah. Seandainya Allah tidak memberi kenikmatan ini,
tidak mungkin aku akan minum. Seandainya ada minuman, tapi badan saya sakit, tidak mungkin nikmat di dalam minum saya dan makan saya. Ada minuman, kemudian minuman atau makanan ini bisa diterima oleh seorang. Banyak orang yang kaya, banyak makanan, banyak minuman, banyak kenikmatan-kenikmatan, tapi tidak bisa merasakan kenikmatan itu. Jadi sudah diambil kenikmatannya. Sehingga ada ceritanya orang itu kaya semua, tapi lidahnya itu mati rasa. Kalau bukan ikan asin yang sangat asin, tidak terasa sama sekali itu. Kan kenikmatannya dihilangi. Merasakan apa saja, nasi gulai, nasi ampun, tidak merasakan nikmat. Karena selalu hambar. Ya sudah diambil kenikmatannya. Jadi bagi kita, makanan ada, minuman ada, kemudian badan kita dalam keadaan sehat walafiat. Maka ketika kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillahirabbil alamin. Ini di dalam sebuah hadis, innallaha la yarda, sungguhnya Allah sangat ridho, sangat rela dengan perbuatan seorang yang ketika makan kemudian mau mensyukuri kenikmatan makan itu. Demikian juga ketika minum walaupun hanya satu teguk, kemudian dia mensyukuri dengan adanya minuman yang telah diminum tadi. Allah sangat ridho. Padahal ridhonya Allah itu disembunyikan. Tidak tahu orang itu di mana letak ridho Allah itu. Tidak ada yang tahu. Amal walaupun banyak sekali, puasa iya, sholat iya, mengaji iya, membaca Quran iya, belum tentu Allah ridho di situ. Tapi di sini ditunjukkan oleh Allah, innallaha la yarda, sungguhnya Allah pasti akan ridho bagi orang yang ketika makan mau mensyukuri makanan tersebut. Demikian juga ketika minum mau mensyukuri minuman tersebut. Dari ridhonya Allah maka kita akan diangkat derajatnya. Karena kadang-kadang makan itu sudah pokok makan dah, lupa mau bismillah mau apa dilupa. Itu sering terjadi. Kalau tidak keluar tidak mungkin alhamdulillah ya. Kalau merasakan segar alhamdulillah begitu. Apakah menunggu itu membaca alhamdulillah? Enggak. Ya kita dituntut untuk membaca alhamdulillah, baca bismillah itu ya ketika mau menikmati kenikmatan itu. Dari seteguk air, dari sesuap makanan, itu semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah di dalam firman-Nya, dari air ini, qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, bagaimana seandainya manusia itu sumber-sumber air saya sumbat semuanya, tidak ada sumber air sama sekali, setetes pun tidak ada. Siapa yang akan mendatangkan sumber-sumber air itu untuk mengalir kembali? Nah ini dari air itu aja kita tidak terasa bahwasanya itu suatu kebutuhan. Tidak pandang orang kaya, orang miskin, semuanya butuh air. Allah memberikan kenikmatan berupa hujan, kemudian air itu oleh Allah disimpan di dalam kantong air. Fa'askannahu fil ard, maka saya tempatkan air itu setelah turun dari hujan, saya tempatkan air itu di suatu tempat yang di situ bisa menyimpan air di dalam bumi. Kemudian ketika datang musim kemarau, maka akan
penyumber kembali air itu. Ya. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Allah kuasa menghilangkan air yang berada di kantong bumi. Kalau sudah air itu hilang dari kantong bumi, siapa yang mau mendatangkan air tersebut? Padahal air itu adalah suatu kenikmatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau ingin nikmat itu masih menempel pada kita, maka ketika kita minum dalam keadaan apapun, jangan lupa kita itu ingat pada Allah. Itu mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan ridhonya Allah. Hanya itu cari ridho. Belum nanti dari nikmat ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Belum itu. Masih mengucapkan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Masih hanya itu. Allah sudah ridho. Apalagi setelah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat berguna. Jadi, kan itu apa saja yang diberikan oleh Allah pada kita itu adalah suatu kenikmatan yang Allah menuntut kepada kita untuk mensyukuri. Malahan kadang-kadang suatu kelebihan. Ada seorang waliullah itu memberi ijazah kepada murid-muridnya. Murid-muridnya itu sering mengeluh. Mengeluhnya itu sering-sering sakit gigi gitu ya. Sakit gigi. Sakit itu kalau ada orang sakit kan biasanya dianjurkan untuk menjenguk ya. Tapi kalau sakit gigi jangan dijenguk. Marah-marah yang dijenguk itu. Sakit mata, sakit gigi, marah kalau dijenguk itu. Oh ya enggak senang gitu ya. Ini seorang waliullah memberikan ijazah. Kalau kamu ingin enggak sakit gigi selamanya, ketika kamu berkumur, baik itu berkumur mau wudhu maupun yang lainnya, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Selesai kumur kamu buang air, bacalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah obat yang sangat mujarab daripada obat-obat yang lain. Maka semuanya santri-santri itu ketika berkumur itu tidak lupa bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah kumat ini, tidak pernah sudah. Tidak pernah kambuh. Walaupun giginya itu sudah berlubang-lubang, tapi tidak pernah sakit. Barokah daripada bacaan bismillah dan alhamdulillah. Kadang-kadang bismillah, alhamdulillah, sudah biasa saya ucapkan itu ya. Padahal faedahnya sangat besar. Sangat besar. Ya. Hanya manusianya kadang-kadang meremehkan karena dia itu sering mengucapkan itu. Dari sholat saja berapa kali saya mengucapkan itu ya seperti itu. Ya, padahal nikmat itu sangat besar mungkin. Ya, mudah-mudahan mendapatkan menjadi keterangan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan hasanan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.